Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan tatap muka kemarin kita bahas yaitu investasi dalam modal kerja. Ya, pertemuan kemarin kita akan telah membahas yaitu mengenai definisi modal kerja. Jadi intinya modal kerja itu adalah modal yang paling utama dalam kita menjalankan sebuah proses bisnis. Artinya modal kerja ini adalah modal apabila di hari itu atau di bulan itu kita tidak ada uang untuk modal kerja, maka kita tidak bisa menjalankan proses bisnis. Jadi sama halnya secara sederhana begini, ya. Secara sederhana perputarannya begini, ya. Ini perusahaan yang sederhana ya, terutama perusahaan perdagangan. Anda beli barang, ya. Kemudian barang itu Anda beli barang, setelah beli barang pasti Anda mengeluarkan uang kan dari kas Anda. Setelah membeli barang, Anda pasti menjual barang kan. Nah, ketika menjual barang Anda dapat uang lagi. Ya, di sini Anda dapat kas. Anda beli lagi, ya. Ya, Anda beli lagi, Anda jual lagi, Anda beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi terus. Nah, taruhlah Anda punya uang 5 juta di sini. 5 juta untuk perputaran usaha ini, ya. Tapi kalau misalkan Anda beli bangunan, beli mesin dan sebagainya, itu bukan termasuk modal kerja. Jadi modal kerja itu untuk proses perputaran khusus inti daripada bisnisnya saja. Nah, itu adalah modal kerja. Nanti kita akan menghitung berapa sih perputaran modal kerja tersebut. Oke. Sebetulnya ada beberapa teori di sini modal kerja itu. Kalau kita lihat ada penggolongannya, ya. Penggolongan modal kerja itu ada yang disebut dengan modal kerja yang kuantitatif, yaitu mengatakan bahwa yang dimaksud modal kerja itu adalah seluruh aktiva lancar, current assets, ya, atau juga disebut dengan gross working capital. Ada yang konsep kualitatif, yaitu current asset dikurangi dengan current liability. Jadi kalau konsep kuantitatif, yang dimaksud total modal kerja itu adalah ini nih, ya. Ini 360. Tapi kalau konsep kualitatif, yang dimaksud modal kerja itu adalah current asset kurangi current ini dikurangi ini. Berarti adalah 200 juta modal kerjanya secara kualitatif. Nah, oke. Kita nanti di sini ini adalah gambar neraca, ya. Berarti nanti modal kerja itu perhitungannya ada yang disebut dengan current asset, ya, dengan current asset awal dengan current asset akhir, ya. Oke. Di sini penggolongan modal kerja ada yang bersifat permanen, ya. Bersifat permanen itu harus tetap agar lancar operasi usahanya seperti saya kemukakan di atas. Ada juga yang bersifat modal kerja variabel, ya. Modal variabel itu jumlahnya berubah-ubah sesuai keinginan. Misal Anda menyetak undangan. Nah, nyetak undangan itu tergantung pesanan. Jadi kalau misalkan pesanannya banyak, Anda akan mengeluarkan banyak, kalau sedikit akan mengeluarkan sedikit, ya. Nah, itu namanya modal kerja yang bersifat variabel. Oke, kita akan membahas langsung saja ke kasus. Kita bagaimana sih cara menghitung modal kerja. Tapi sebelum menghitung modal kerja, nanti saya akan mengingatkan lagi formula-formula dalam manajemen keuangan, ya. Ya. Oke. Kita akan membahas perputaran berapa sih modal kerja itu perputarannya dalam 1 tahun, ya. Kita dengan cara yaitu yang dimaksud dengan current asset turnover. Current asset turnover, perputaran aktiva lancar. Ya, sebab modal kerja itu adanya di sini. Saya ulangi lagi di sini. Ya, modal kerja itu adanya di sini. Ya, ini namanya modal kerja. Bukan ini, ya, bukan ini. Tapi ini. Kalau ini capital secara keseluruhan. Yang ini
modal secara keseluruhan, baik modal sendiri maupun hutang. Modal kerja itu ini, ya tentu sumbernya pasti dari sini, dari pasiva. Nah ini namanya current asset. Jadi total current assetnya itu 360 juta kalau dalam di Anda ya, di modul Anda. Cash 50 juta, inventory atau persediaan barang dagangan 250 juta, akun receivable. Akun receivable itu piutang ya. Piutang itu juga termasuk current asset ya. Tapi kalau piutang ini tidak bisa ditagih, maka bisa jadi biaya. Jadi total current asetnya 360 juta. Oke, kita hitung di sini. Dihitung di sini. Oke. Ya. Current asset itu rumusnya adalah net sales. Ya, current asset turnover itu adalah net sales. Ya, di sini net sales dibagi dengan average current asset. Saya ulangi lagi. Current asset turnover itu adalah net sales dibagi dengan average current asset. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu, yaitu net sales. Net sales itu adalah rumusnya sales dikurangi harga pokok pembelian. Ya, sales dikurangi dengan harga pokok pembelian. Sales itu bahasa lainnya adalah omset atau revenue. Sales itu rumusnya harga jual dikali unit yang dibeli. Contoh, Anda beli kaos 50.000 per kaos ya. Nah, Anda jual kaos misalkan 70.000 per kaos ya. Di sini. Ini unit yang dijual, yang terjual. Ini terbalik ya, bentar. Ini adalah unit yang dibeli. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud sales itu adalah harga jual dikali dengan unit yang terjual. Nah, jadi Anda menjual kaos seharga 70.000 ya. Terjual misalkan 70 unit ya. Nah, maka 70.000 dikali 70 unit itu namanya sales. Ya, itu namanya sales. 70.000 7 kali 70 unit. Itu namanya sales. Nah, dikurangi dengan harga pokok pembelian ketika Anda membeli barang. Taruhlah memberi barangnya adalah harganya misalkan 50.000 ya. Membeli barangnya harganya 50.000 per kaos dikali dengan unit yang dibeli. Misalkan unit yang dibelinya adalah 100, berarti 50.000 dikali 100. Nah, ini hasil sales dikurangi dengan harga pokok pembelian. Ini sales dikurangi dengan harga pokok pembelian, itu namanya net sales. Jadi saya ulangi lagi secara gampangnya, net sales itu adalah omset kita dikurangi dengan biaya ketika kita membeli barang tersebut. Ini kita konteksnya usaha perdagangan ya. Ini usaha perdagangan. Jadi saya ulangi lagi, di sini adalah omset kita atau sales atau revenue, sama kalau bahasa orang pedagangnya omset, dikurangi dengan harga kita ketika membeli barang-barang dagangan tersebut. Ya, paham ya di sini? Oke. Misalkan di sini kita balik lagi ke sini cara menghitung current asset turnover ya. Jadi net sales sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi current asset turnover itu adalah net sales ya. Net sales itu ini tadi perhitungannya
dibagi average current assets. Apa itu average current asset? Yaitu average current asset itu rumusnya adalah current asset awal tahun ditambah current asset akhir tahun dibagi 2. Saya ulangi lagi, current asset awal tahun ditambah current asset akhir tahun dibagi 2. Apa itu current asset awal tahun, current asset akhir tahun? Kita lihat di sini. Iya, kita lihat di sini. Oke. Di sini contoh sebuah neraca. Ya, taruhlah ini neraca ini dibuat pada tahun 2019 ya. Anggap ini neraca tahun 2019. Ya. Nah, ini sebuah neraca 2019. Nah, 2019 kita membuat neraca ini. Ya, inventory barang dagangannya sejumlah ini. Nah, ini permodalannya dari sini, sumber modalnya ini, penggunaan modalnya. Nah, diketahui current asset pada tahun 2019 itu 360 juta. Ya, kita bikin. Ya. Berarti per 31 Desember 2019. Tentu neraca ini tidak begini saja. Neraca ini bisa berkembang, bisa berubah, bisa bertambah apabila perusahaannya maju atau untung sehingga ininya capitalnya besar, ya, sehingga bisa menambah current asset, atau bisa juga perusahaan merugi. Kalau merugi berarti capitalnya menyusut. Ketika menyusut, ininya juga menyusut. Nah, saya ulangi lagi, di sini yang 360 juta ini adalah current asset pada akhir tahun 2019. Saya ulangi lagi, ini current asset 2019, ini neraca 2019 dibuat Desember 2019. Kemudian masuklah tahun 2020. Nah, tahun 2020 tentu neraca ini berubah. Ya. Current asset yang berubah, taruhlah misalkan perusahaannya mengalami keuntungan sehingga current asetnya berubah misalkan 400 juta. Nah, berarti yang 400 juta itu adalah current asset akhir, yang 360 juta itu adalah current asset awal. 400 juta saya belum bikin neraca lagi nih, seandainya ini ya. Jadi current asset awal 2019 tuh ini, misal nanti saya bikin neraca lagi, misalkan hasilnya 400 juta, maka ini disebut current asset awal, yang 400 juta adalah current asset akhir. Nah, oke, kita balik lagi ke perhitungan ini. Ya. Jadi, bagaimana nulis current asset turnover itu? Metode perhitungannya current asset awal, net sales dibagi dengan average current asset. Maka di sini average current asset itu current asset awal ditambah dengan current asset akhir tahun dibagi 2. Oke, kita berikan contoh. Diketahui misalkan net sales itu 400 juta. Oke, ini langsung saja ya. Sebetulnya perhitungannya dari sini. Karena ini soalnya langsung. Kalau ini soalnya langsung, nanti saya akan berikan soalnya agak detail supaya Anda mengerti. Diketahui net sales ini, rumus net sales itu sales dikurangi dengan harga pokok pembelian. Oke, 400 juta diketahui ya. Nah, terus kemudian diketahui current asset sebuah neraca pada tahun 2019 misalkan ya, awal tahun itu 360 juta ya, 360 juta. Kemudian pada akhir, taruh ini pada masuk 360 juta, masuklah ke 2020 kan ya. Nah, pada akhir 2020 itu 400 juta berubah ini neracanya. Maka average current assetnya adalah 360 juta ditambah 400 juta. Ini ditambah ini dibagi 2 seperti rumus ini. Hasilnya 380 juta. Jadi current asset turnovernya, karena rumusnya net sales dibagi average current asset, 400 juta
dibagi dengan 380 juta, hasilnya 1,05. Jadi saya ulangi lagi supaya Anda jelas. Di sini 400 juta itu dari mana? Dari net sales. Ini net sales itu perhitungannya ini karena ini langsung saja contoh soalnya menyebutkan 400 juta. Hasilnya